Kak Rifa. Shalom Kak. Shalom Kak Mega. Shalom Kak Put. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, Kak yakin kalau ketong semua di rumah juga ada baik-baik saja. Ketong baik karena Tuhan juga baik buat ketong bisa bangun pagi dengan baik, ketong bangun masih ada nafas, ketong keluarga masih sehat-sehat. Itu semua karena Tuhan sayang ketong. Lalu apa yang harus ketong buat? Yaitu ketong cuma mencintai Tuhan. Dan karena itu hari ini ketong ada sama-sama, ketong bangun berdiri, ketong menyanyi Ku Mau Cinta Yesus sebagai ungkapan cinta ketong kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Rifa akan bawa ketong dalam doa pembukaan. Ya baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati dari awal hingga boleh berakhir nikmat. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Rifan. Shalom adik-adik. Shalom. Ketong semua di sini pasti bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan itu hidup. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan itu hidup? Kak Rifan dan Kak Mega cuma kalau Tuhan itu hidup. Karena itu mesti tetap berdiri. Ketong akan pujikan nama Dia bahwa Dia hidup. Ada dan ada dalam ketong hidup semua. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya baik, kakak akan membacakan ayatnya yang pertama, kemudian adik-adik membacakan ayat kedua, begitu selanjutnya sampai ayat yang kelima kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke baik. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ya baik, kita bersama-sama. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Baik, kita telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik semua kita akan lebih banyak mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangan. Oke, angkat dulu tangan. Mari kita siapkan hati, duduk yang manis, tetap menyanyi Yesus sayang padamu sebagai lagu untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari Kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya 21. Adik-adik silakan persiapkan bahan bacaan kita masing-masing yang ada pada Alkitab adik masing-masing. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami semua di sini untuk kami mendengarkan cerita-Nya Bapa. Tuhan Yesus memberikan kami pikiran yang baik, pendengaran yang baik, biarlah semua yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami hari ini bisa tertanam dan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawabnya, katanya,
bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak ada seorang pun dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukannya di dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Shalom. Kita punya tema tentang sekolah minggu ini hari adalah anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Pasti kita tanya, anak Allah ini siapa ya? Anak Allah ini apa? Pasti adik-adik semua bertanya. Kita harus tahu dulu bahwa anak Allah itu Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang menjadi anak-anak Allah, bagian dari anak-anak Allah. Nah, dalam cerita ini, adik-adik, ada seorang pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Dia itu pemimpin agama, ahli Taurat, orang yang sudah sangat-sangat mengerti dan orang yang pintar dalam pengajaran-pengajaran ahli Taurat. Suatu malam dia pergi, tiba-tiba Nikodemus ingin sekali untuk mencari Yesus. Akhirnya dia pergi dan menemui Yesus. Ketika dia menemui Yesus, dia merasa sangat senang. Dan dia berkata-kata kepada Yesus. Dia bilang bahwa Yesus itu guru yang dikirim Tuhan dari sorga. Karena Yesus bisa buat banyak mujizat, Yesus bisa buat banyak hal yang luar biasa. Tetapi pada cerita yang kita baca tadi, ternyata Yesus tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Nikodemus itu. Yesus tidak menjawab sanjungan yang diberikan Nikodemus kepada Yesus. Tapi Yesus berkata lain. Dalam pikiran kita pasti ini kayaknya Tuhan beda jawaban dengan Nikodemus omong. Karena Tuhan bilang begini. Jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Akhirnya Nikodemus bingung. Maksudnya dilahirkan kembali ini bagaimana? Pasti adik-adik ketika baca pun lahir kembali ini pasti maksudnya adalah kita besar begini, kas masuk kembali mama perut, lalu lahir lagi. Tidak, yang dimaksudkan Yesus bukan adalah kelahiran badan seperti yang kita lihat fisik kita, badan kita, bukan itu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksudkan kepada Nikodemus saat itu adalah kelahiran roh. Nah, kelahiran roh ini maksud dari Yesus untuk memperlihatkan kepada Nikodemus supaya Nikodemus harus berubah dulu. Tuhan Yesus tahu Nikodemus seperti apa, Tuhan Yesus tahu Nikodemus punya kehidupan bagaimana, dan Tuhan tahu segala sesuatu termasuk kita. Itu kenapa Tuhan harus berkata, siapa masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus lahir kembali, yaitu rohnya dibaharui oleh Yesus. Nah, contohnya seperti kayak apa ya, adik-adik dong, biasa kalau di sekolah guru kasih PR sampai rumah bukan kita yang kerja.
Sun mau kerja, pokoknya masuk kerja PR. Pipa mas kerja PR mama. Nah itu perbuatan yang tidak disukai oleh Yesus. Nah kalau kita masih tetap berbuat yang tidak Yesus sukai, berarti kita belum dilahirkan kembali, kita belum dibaharui rohnya, kita belum menjadi anak-anak yang meneladani Yesus. Nah itu kenapa Yesus bilang kita harus lahir kembali. Nah setelah kita sudah dilahirkan kembali, Yesus melanjutkan kepada Nikodemus, menjelaskan lagi kelanjutan dari pernyataan bahwa kita harus lahir kembali itu adalah dengan percaya kepada Yesus. Nah bentuk paling nyata dari bahwa kita sudah bertobat, ternyata Tuhan bilang bahwa bertobat saja tidak cukup berhenti sampai di situ. Tuhan mau bahwa dilanjutkan dengan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu memiliki segala sesuatu dan Tuhan berpegang pada segala sesuatu, seperti yang Tuhan bilang bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua, adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, kita semua itu Yesus selamatkan. Itu kenapa Tuhan bilang setelah kita selesai dari kelahiran baru, kita mulailah percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah datang, Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kita sudah merayakan Jumat Agung, adik-adik semua sudah merayakan Paskah. Itu adalah bukti dari kasih Tuhan bahwa kita sudah menjadi anak-anak kemenangan, bahwa tanpa kita berperang, Yesus sudah memenangkan kita dengan mati di kayu salib. Itulah kenapa Yesus memperingatkan Nikodemus tentang hal ini, dan hari ini lewat cerita yang terjadi pada Nikodemus, Tuhan juga kembali mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini dua hal penting yang harus kita ingat baik-baik di dalam diri kita adalah pertama, kita harus dibaharui kita punya roh, bahwa kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita mulai melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus perintah. Pokoknya semua yang kita buat untuk dalam kehidupan kita itu untuk Tuhan, bukan untuk kita atau untuk bapak mama lihat bet anak pintar bet, tidak. Pokoknya kita lakukan apapun itu untuk supaya Tuhan senang, karena Tuhan sudah mati untuk kita. Itulah dari bentuk dari Tuhan sudah mati untuk kita, bahwa kita bersyukur dengan kita mempercayai Yesus dan berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, inilah sekian cerita kita hari ini. Semoga adik-adik semua tetap dalam penuh sukacita sekalipun kita masih sekolah minggu di rumah. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik, kita semua sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Nikodemus ketika dia bertemu dengan Yesus, ya. Nah, katong dengan cerita bahwa katong harus bisa bertobat, katong bisa harus berbalik dari kejahatan yang telah katong lakukan dan percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, percaya bukan hanya soal mulut, tapi dalam perilaku katong taat, katong mau ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui orang tua, guru di sekolah, atau kakak-kakak katong yang ada di sekitar katong, kakak sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu semua. Nah, karena itu saat ini katong akan menutup ketemu sekolah minggu hari ini. Mari semua siapkan hati dalam keadaan duduk, katong puji Tuhan, katong muliakan nama Tuhan dengan pujian tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Di
kasih Tuhan Yesus. Selesai mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan sudah jaga ketong dari awal sekolah minggu hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ketemu sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu 1, 2, 3.